Sampai udah tolong emang diapain tolong? Emang diapain tolong? Potong aja Ki. Terus kalau lu sempat aja mundur terus. Baju nih apa? Tolong tempel dinyalain Pak. Turunin apa? Kita bayar. Sayang jangan dong. Oke sudah? Yuk, selamat malam semua rekan-rekan wartawan. Pada malam hari ini sekali lagi kami tampil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, untuk menjawab opini-opini yang sudah berkembang, yang tentu saja opini itu tidak didasari dengan fakta yang sebenarnya. Begini, sebelum saya memasuki ke dalam satu masalah intinya, saya ingin menceritakan sedikit. Ada seorang perempuan yang menanyakan hasil DNA antara anaknya dengan ayahnya yang tidak identik. Lalu dokter menjawab begini kepada perempuan itu, jika memang ada keraguan terkait dengan hasil DNA tersebut, silakan melakukan DNA ulang. Itu artikelnya ada, saya bisa buktikan. Artinya ketika seseorang menganggap ada tes DNA yang tidak identik dan dia merasa keyakinannya tidak sesuai dengan hasil tes DNA tersebut, apakah seorang perempuan yang mempunyai hak terhadap anaknya tersebut untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dilarang meminta untuk tes DNA lagi? Nah, yang kedua, apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa, begitu loh? Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu? Di mana salahnya? Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu poin utama. Sekali lagi kami ulangi, tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok-menyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut lalu digiring tuh opininya, seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Begitu. Mungkin sedikit ada yang mau disampaikan oleh Ferni? Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut, selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu.
Ya, lalu berikutnya begini. Ada beberapa orang yang mengatakan kasihan kepada yang merasa menjadi korban begitu dalam postingan tersebut. Kasihan. Begini, kita orang dewasa tidak perlu dikasihani. Saya mau sampaikan, Ferni tidak perlu dikasihani juga. Yang perlu dikasihani adalah anaknya. Anak usia 11 tahun nih. Sampai hari ini Ferni masih berjuang untuk membuktikan siapa si ayahnya. Nah, dari perjuangan itu tersebutlah, apakah salah seorang ibu ini ingin melakukan tes-tes DNA tersebut? Sekali lagi, bukan mempertanyakan hasil yang pertama, tetapi untuk lebih meyakinkan begitu, dan tidak menyerang kepada pihak siapapun. Sekali lagi, Ferni tidak perlu dikasihani. Sebagai seorang ibu, dia berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya. Pertanyaannya, mata kita harus tertuju kepada anak itu. Anak usia 11 tahun yang tidak punya salah, tidak punya dosa, harus tersangkut. Marilah kita pandang anak itu untuk kedepannya supaya mentalnya adalah menjadi mental anak yang sehat. Itu aja. Pak Ferry, mungkin ini kan 4 tahun kenapa bisa tes DNA lagi nih? Apa sih kan mungkin alasannya sendiri? Apa yang kakak cari dari soal itu? Itu hanya perbandingan aja. Gimana kan? Agak besar. Itu hanya perbandingan aja. Perbandingan. Tadi kan sudah saya sampaikan, keyakinan seorang ibu untuk memperkuat keyakinannya Ferni. Apakah salah ketika seorang ibu masih ingin memperjuangkan hak anaknya dan ingin meminta melakukan tes DNA lagi? Apakah salah? Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawaban dokter, "Jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Maka Ferni juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih, begitu loh, terkait dengan hasil DNA tersebut. Sekali lagi, bukan untuk menyerang kepada pihak siapapun atau rumah sakit manapun, tetapi untuk pribadinya Ferni, untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Begitu. Kak Ferni, artinya Kak Ferni sampai saat ini masih yakin bahwa Densu adalah ayah biologis dari Putri Kasih, dari anak Kak Ferni? Nah, sekarang gini, aku mau ngomong ya. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia, kalau bisa mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu perjuangan saya. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, 1 hari nggak makan anak saya. Saya preload barang-barang baju saya 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita nih sama-sama, maksud saya gini, kita nih udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya, saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya 2, cowok cewek. Apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia mungkin terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya, gitu. Triggernya ini di awal yang memang di podcast akhirnya kakak mungkin Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur, ya. Pertama itu saya udah tegur, ini apa maksudnya? Dia enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa, saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak ya, saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup.
Mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Seperti itu? Kan dia bisa, kalau dia memang baik ya, dia bisa bikin program. Dia kumpulin anak-anak seperti dia, anak-anak seperti saya, bisa. Dia kumpulin, dia bikin, hei wahai anak-anak semuanya, kalian walaupun tanpa ada ayah, kalian bisa sukses seperti saya. Bisa gitu. Buatlah hal itu yang menjadi positif. Jangan menceritakan kesedihan dia terus-menerus. Terus cerita kesedihan dia waktu kecil mana? Udah sama sekali nggak diceritakan sama dia. Yang diceritakan selalu adalah masalah saya terus. Buat apa? Kurang puas dia. Hah? Kurang puas dia melihat saya sudah tersiksa. Saya yang sudah terbuang. Bang, bagaimana menyikapi terhadap laporan yang dibuat oleh Densus sendiri, Bang? Gini, kalau kita berbicara Undang-Undang ITE 27 ayat 3, itu turunannya ada SKB 3 Menteri. Bagi kami tim penasihat hukum, Verni tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah merendahkan martabat siapapun, tidak pernah menyerang institusi rumah sakit manapun. Sekali lagi, hak seorang ibu untuk memperjuangkan hak-hak atas anaknya. Artinya apa? Ketika memang ada laporan, kami akan menghadapi. Tetapi kami yakin bahwa apa yang disampaikan Verni itu bukanlah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Tidak pernah menyebutkan siapapun. Lalu yang kedua, apakah salah ketika seorang ibu meminta tes DNA ulang? Ayo dong, teman-teman wartawan juga jawab dong. Apakah salah ketika seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, yang sampai hari ini belum tahu nih siapa. Nah, lalu kemudian keyakinannya untuk lebih membuat Verni yakin, meminta untuk melakukan tes DNA dan tanpa menyudutkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ketika ada tes DNA kedua, maka Verni menyatakan bahwa tes DNA pertama ini ada manipulasi. Itu kan penggiringan opini yang kurang tepat. Begitu loh. Ini hanya persoalan keyakinan. Begitu aja. Verni sendiri gimana akhirnya, maksudnya dari curahan hati pengen melakukan tes DNA lagi untuk mengetahui nih status anak ini gitu, tapi akhirnya berujung pada laporan polisi seperti apa ya Pak? Ini kan begini ya, kalau kita melihat postingannya, respon itu sebenarnya tidak harus datang dari dia. Kan Verni mengatakan, yuk kita tes DNA lagi. Respon itu kan nggak seharusnya hanya datang dari dia, bisa juga datang dari yang lain. Pertanyaannya kenapa kok hanya dia yang merespon? Nah, kalau memang kemarin sudah bersedia, marilah kita duduk bersama. Bagaimana mekanisme yang baik, begitu loh. Nah, sedikit pertanyaan saya ini menjadi kunci nih. Betul nggak bahwa ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali? 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara. Waktu itu perjanjiannya kan dia memilih. Dia milih ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya, sorry kita bisa sebutin. Nggak usah. Ya, salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya punya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua boleh. Dia mengatakan begitu. Nah, Itu tahun yang 2019. ya jadi begitu. Kita harus menghormati juga hak seorang perempuan untuk memperjuangkan hak anaknya. Agar apa? Mendapatkan kepastian hukum. Kalau toh memang bukan, ya sudah, toh selama ini nggak ada masalah. Verni sudah bisa menerima itu, kembali ke kehidupannya, berjuang memberikan nafkah. Selama ini nggak ada masalah di situ. Verni berjuang sendiri. Nah, untuk menambah keyakinan itu, apa salahnya sih, begitu loh. Kalau memang dilakukan tes DNA kedua, itu aja. Kalau misalnya saya berat, nggak mungkin. Itu anak sampai sekarang udah besar, ya kan? Sekolahnya juga lumayan, pendidikannya bagus. Saya tidak mencari materi. Yang saya cari adalah pengakuan. Setelah pengakuan, apa yang dipengen cari-cari? Ya udah ya, menyerahkan pengakuan. Karena kan saya kalau sama ini, saya sama sekali nggak diakuin. Keberadaan saya aja nggak diakuin, ya kan? Terus dia mengeluarkan saksi kunci, siapa namanya itu, perempuan itu?
Tapi seberapa sering sih anak mempertanyakan status bapaknya? Nih, makanya kenapa saya sekarang maksudnya sama dia ini lagi ya. Maksudnya saya tidak setuju dengan podcastnya dia. Dia selalu membahas. Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi bloknya. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya. Kenapa saya tidak setuju sekali dengan dia selalu mengungkit? Karena takutnya nanti anak saya, yang tadi teman-temannya tidak tahu, menjadi tahu. Gimana nanti mental anak saya? Waktu tragedi kedua kan dia tahu gitu, saya diserang netizen, saya hampir mau bunuh diri. Dia yang telepon, menyemangati saya. Dia tahu itu. Seharusnya dia berpikir, kalau saya bahas terus ini gimana anaknya dia. Gitu loh. Kan banyak orang yang mempertanyakan nggak kasihan kah sama Denso, apalagi memang masih belum punya anak dan sekarang sama pernikahannya sekarang. Ini harusnya kasihan ke anaknya gitu loh, bukan. Tapi seberapa yakin sih sosok Denso menjadi yang ayah? Nah ini lagi di perjuangan. Begini, kita sekali lagi Ferni hanya memperjuangkan hak. Ya maksudnya biar Yakin tidak yakin, yakin itu kan harus ada satu keyakinan yang mutlak absolut. Makanya untuk lebih meyakinkan, maka di situ timbullah untuk kepastian hukum, untuk perjuangan hak-hak seorang ibu, untuk perjuangan hak-hak seorang anak, untuk lebih meyakinkan. Apa salahnya, sekali lagi apa salahnya untuk melakukan atau meminta tes DNA kedua tanpa mendelegasi atau mendegradasi nilai daripada tes DNA yang pertama. Ini agak masalah keyakinan seorang ibu, begitu loh. Nah makanya untuk itu semua supaya lebih clear dan lain-lain ini menjadi lebih jelas, kemarin toh ternyata ada yang merasa lalu kemudian mengatakan kapan, kan begitu. Ayolah, kalau memang itu menjadi jalan keluar yang terbaik supaya masalah ini tidak menjadi bola salju yang semakin besar, ayo kita duduk bersama. Kalau memang itu mau dilaksanakan, mari kita bicarakan mekanismenya kapan dan di mana. Kepada pihak yang merasa nih ya, begitu. Pada dasarnya ketika nanti memang itu bisa terwujud, dari sisi Ferni juga nggak ada masalah, begitu. Bang, tapi udah menghubungi Denny Sumargo belum bang? Kan dikasih tantangan tuh bang, 1 kali 24 jam. Siapa yang ditantang? Ferni katanya. Ditantang bagaimana? Mau tes DNA kedua. Begini, tolong Ferni membuat postingan itu bukan sebagai bentuk tantangan. Dari sudut pandang Ferni, bukan merupakan sebuah tantangan. Dari sudut pandang Ferni adalah sebuah perjuangan terkait dengan anaknya itu. Jadi jangan dianggap ini menantang si A, menantang si B, menantang si C. Tidak pernah Ferni menantang seseorang siapapun di situ dalam postingan itu. Begitu. Tapi kalau hasilnya sama aja seperti apa? ya, kalau negatif terus Ini kan kalau itu kita nggak bisa jawab, itu kan berandai-andai. Kalau negatif, kalau benar bagaimana? Nah, kalau kita berandai-andai, jangan melihat dari satu sisi dong. Berandai-andai ada 2 sisi. Kalau salah bagaimana? Kalau benar bagaimana? Itu yang betul. Jangan pertanyaannya kalau salah. Oke bang, rencana tes DNA yang kedua ini kira-kira kapan dari pihak Ferni? Sekali lagi mekanismenya mari kita duduk bersama. Sekali lagi di sini tidak ada menang, tidak ada kalah. Nggak ada. Ini hanya perjuangan seorang ibu. Ferni tidak mencari kemenangan, tidak mencari popularitas, hanya berjuang. Tetapi ketika memang itu menjadi sebuah laporan, kita akan hadapi dulu proses hukumnya. Apakah benar dalam postingan tersebut, ucapan tersebut mengandung muatan penghinaan atau tidak? Apalagi di situ tidak menyebutkan kepada siapapun, tidak merendahkan martabat siapapun, tidak menuju kepada rumah sakit apapun. Nah, itu yang akan dihadapi. Tetapi kalau memang dengan sukarela nih, ya Ferni juga terbuka. Dengan sukarela loh ya, bukan karena postingan lalu merasa tertantang.
Karena Ferry tidak pernah menantang orang begitu. Oke Bang, ini kan proses hukum juga udah berjalan nih. Terus ada niatan juga tes DNA. Jadi memang yang harus dihadapi dulu nih, mau DNA dulu atau memang proses hukumnya dulu yang harus dihadapi baru abis itu tes DNA Bang, atau seperti apa Bang? Begini, tes DNA itu kan adalah hak dari warga negara. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Jadi tidak ada kewajiban untuk melakukan tes DNA. Tidak ada hukum yang mengatur itu. Tetapi yang pasti laporannya sudah jalan. Maka kita fokus di laporan. Dikecualikan ketika memang bisa duduk bersama. Sama-sama sepakat, sama-sama mau, ayo kita atur mekanismenya seperti apa. Kita tunda proses hukum demi kebaikan bersama dan demi kebaikan si anak. Kak Ferni, dengan terblow up-nya ini ke media kan dengan Twitter dengan Instagram Kak Ferni kemarin kan justru membuat ini jadi sorotan media, terblow up juga. Artinya kan anak aksesnya bakal lebih gampang. Gimana tuh hukum? Menyesali nggak sih justru keramaian itu? Bukan saya duluan deh. Ya. Bukan saya duluan deh kayaknya. Oke, tapi dengan Kak Ferni memposting itu kan justru jadi sorotan juga, makin Kan terblow up. yang merame-ramekan dia, ya kan? Yang bikin opini sendiri dia, bukan saya. Terus dari Kak Ferni langkahnya untuk membatasi akses anak terhadap pemberitaan ini nanti gimana? Ya seperti sekarang, saya larang dia main handphone, larang dia main TV, lihat TV. Jadi fokus aja dia, saya suruh ngaji aja, gitu. Tapi pertanyaan seputar ini sering muncul nggak sih? Dia itu sudah tidak menanyakan lagi. Cuman kan saya waktu itu pernah mergokin handphonenya, buka kembali Instagram dia tersebut, gitu. Jadi kan saya berpikir ini anak nyari dia. Kak Ferni, tapi kan dari postingan tersebut sempat dihapus lagi dari Instagram. Apakah ada niatan untuk mundur lagi pas itu, atau kan sekarang muncul lagi nih postingannya? Karena saya munculin lagi tuh. Ya pas sempat dihapus itu, apakah ada niatan untuk Karena mundur waktu lagi? itu kan gini, saya itu posting, terus habis itu banyak yang komentar, saya hapus sebelum dia melaporkan. Saya hapus sebelum melaporkan, karena saya berpikir saya tidak mau melakukan yang seperti yang dulu, ya kan, menghebohkan. Saya memang ada niat mau menghubungi dia, gitu loh. Tapi kan memang karena kerjaan saya banyak, saat itu saya keluar dari rumah sakit, saya langsung keluar negeri, gitu loh. Tiba-tiba pas saya udah pulang heboh banget kayaknya, udah siap ini komen, maksudnya apa gitu. Itu kan bisa kita ngomong secara baik-baik, namanya emosi bisa aja. Pak, kondisi mental anak sendiri sekarang seperti apa sih? Kamu pengertian Makanya mental anak saya tuh udah sangat baik banget sekarang. Kenapa saya marah sekali di saat dia membuat podcastnya tersebut, selalu mengungkit, karena takutnya mental anak saya terganggu lagi. Lagi pula kan nama dia udah bagus loh, ya kan, buat apa lagi nama saya sama anak saya yang jelek seumur hidup, emang itu kurang. Dia pengennya saya mati gitu sama anak saya, baru dia puas. Jadi kan Kodensu sendiri udah ngetek Ujefi nih, dari Basel ada Apa? Ngetek apa? dari Instagram story yang dibikin Pak. Apa? Iya, saya mau tanya apa? Kan pertanyaannya dari situ. Apa yang di-tag? Saya tadi sendiri ngebikin story, saya tidak kabur, saya tidak lari. Habis itu ada netizen yang kirim story Kak Ferni ke DM-nya Kodensu, dan Kodensu udah langsung ngebales dan nge-tag Bang Jeffrey. Apa yang di-tag? Kata-kata tagnya apa? Hayu kapan tes DNA-nya? Nah, ini pertanyaan tersebut begini. Kalau memang, lagi-lagi ya, kalau memang ada pernyataan tersebut, ayo kapan tes DNA-nya? Mari kita obrolkan baik-baik. Sekali lagi, mekanismenya seperti apa dan bagaimana dengan proses hukumnya. Nah, kalau sekarang memang sudah disetujui pertanyaannya, kalau memang sudah mau nih ya, dengan sukarela mau melakukan katanya nih tes DNA kedua untuk lebih meyakinkan, kan begitu. Pertanyaannya, kenapa harus lapor polisi? Iya dong, kan bisa diselesaikan. Kalau itu merupakan jalan keluar, ayo kita sama-sama melakukan.
jangan didahului dengan proses hukum. Begitu loh. Sekali lagi, ini tujuannya adalah hanya untuk lebih meyakinkan Fernie. Itu aja. Jadi kalau dikatakan, ayo kapan? Saya balik tanya, kapan Anda siap? Duduk sama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan untuk kepentingan dari anak itu, yang perlu kita lindungi ini kan si anak. Supaya bertumbuh dengan baik. Supaya jangan muncul lagi isu-isu yang lain begitu loh. Ayo kita fokus di permasalahannya. Kalau memang setuju ya, kalau memang yang tadi disebut itu mau begitu loh. Kalau memang mau, ya ayo kita atur mekanismenya seperti apa dan bagaimana dengan proses hukumnya. Itu dulu pertanyaannya. Kak Fernie, sempat ada Kak Fernie sindir-sindiran sama nyindir istrinya Ko Densu yang belum punya anak. Gimana sih itu, Pak? Kenapa? Nyindirnya di mana? Kenapa saya bisa nyindir dia belum punya anak? Karena saya tanya, kalau bisa dia merasa, berarti dia yang baper dong. Pernyataan yang mana begitu loh. Jadi kalau memang Masnya tadi bertanya, kenapa kok menyindir? Menyindir yang mana? Coba diperjelas juga. Yang mana maksudnya? Maksudnya dia kok istri Ko Densu belum punya anak gitu. Yang mana masalahnya? Yang ngarang-ngarang. Ada nggak postingan yang begitu? Nah ini nanti besok yang muncul beritanya beda nih. Fernie Hasan menyindir. Sana tidak punya anak. Tidak ada ya. Tidak ada menyindir loh. Tidak ada. Mana postingannya begitu loh. Makanya kalau kita bertanya juga harus konstruktif sehingga tidak ada berita-berita yang keluar daripada konteks begitu. Bang, menyikapi laporannya seperti apa Bang? Apakah sudah ada panggilan atau belum Bang? Karena ini kan sudah dilaporkan oleh Densu. Ya tentu, karena ini baru dilaporkan, belum ada proses lebih lanjut terkait dengan pemanggilannya si Fernie. Pasti masih dipanggil daripada saksi-saksi yang dari pelapor, begitu loh. Tapi sekali lagi, kami juga meminta kepada Polda Metro Jaya, tidak ada di situ menyebutkan siapapun, tidak merendahkan martabat siapapun, tidak merendahkan rumah sakit apapun. Maka kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ITE khususnya terkait pencemaran nama baik, kita mengacu kepada SKB 3 Menteri, tentu pencemaran nama baik dan penghinaan itu harus menunjuk siapa yang dimaksud. Bukan asumsi-asumsi yang dikembangkan. Begitu. Sebagai warga negara yang baik, kalau dipanggil ya datang. Itu menjadi kewajiban. Tetapi sekali lagi Fernie tidak pernah menyudutkan siapapun dan rumah sakit apapun. Kan beritanya nih, apakah tidak percaya dengan hasil dari rumah sakit A? Bukan itu tujuannya, bukan mempertanyakan hasil itu. Hanya untuk keyakinannya Fernie sendiri. Begitu. Pak Fernie sepertinya dari sendiri tidak mau berdamai untuk saat ini. Gimana menanggapinya? Tidak mau berdamai. Ya, karena waktu pas buat laporan sendiri dia mengatakan ambil berhati-hati. Siapa yang berhati-hati? Dari pihak DS. Dari pihak DS berhati-hati. Kalau kita menjawab itu terlalu prematur lah. Kalau dikatakan oh ini si A tidak mau berdamai, si B tidak mau berdamai, itu terlalu prematur lah. Kita tidak bisa mendahului sesuatu hal yang belum terjadi. Kita tunggu endingnya seperti apa. Tentu kalau dari pihak Fernie sekali lagi, kalau memang tujuannya sama-sama demi kepentingan bersama, khususnya anak, Fernie membuka pintu, ayo kapan kita duduk bersama, di mana rumah sakitnya, mekanismenya seperti apa, itu aja. Kalau urusan damai atau nggak damai kita lihat nanti. Tapi sekali lagi Fernie juga sebagai seorang manusia, ya lebih baik kalau memang bisa diselesaikan secara baik-baik dong, begitu. Ya begitu ya kan. Kalau memang jauh bisa lebih damai, baik-baik, itu jauh lebih tepat lah. Iya karena kan maksudnya capek juga ya berantem kayak gini kan, jotos-jotosan gitu. Kenapa kita nggak saling hubungin kan bisa. Ya kan kita ngomong baik-baik. Oh iya masih ada nih janji dia satu lagi. Ayo lakuin, kan bisa gitu.
Tapi komunikasi selama ini seperti apa sih sehingga akhirnya kembali lagi memanas? Yang panas kan maksudnya dari dia bukan saya. Ya, yang berkoar-koar, yang heboh banget, yang menggiring opini semuanya kan dia, bukan saya. Tapi sosok dia sendiri pernah mempertanyakan nggak sih tumbuh kembangnya? Pada waktu itu ya, pas tragedi kedua, itu dia sempat telepon saya. Telepon saya meminta ucapan ulang tahun. Video ucapan ulang tahun, dia mau menunjukkan ke semua netizen kalau hubungan kita baik-baik aja. Tapi saya bilang, karena saya sudah sakit hati pada saat itu, ya. Di situ saya bilang, kamu lihat gak WA-mu sudah kublok. Berarti saya sudah tidak mau hubungan sama Anda pada saat itu. Karena saya benar-benar ingin move on. Kalau dia tidak mengakui saya ya udah gitu loh. Maksud saya kemarin itu seperti itu. Ya udah kalau dia tidak mengakui saya, ya udah saya lupain masalah ini gitu. Kenapa saya minta maaf? Saya minta maaf waktu itu butuh mental yang kuat loh. Enggak sekedar kayak gini, ini tes DNA-nya seperti ini. Sakit hati saya. Itu butuh mental yang kuat. Saya meminta maaf, saya salaman sama mamanya, saya salaman sama dia. Itu untuk apa saya lakuin? Karena saya merasa capek gitu loh. Memang saya salah pada saat itu ya. Umur saya masih 22 tahun. Emosi saya masih meledak-meledak. Masih labil. Kuping saya masih tipis. Banyak orang kompor sini ya kan. Pada akhirnya saya emosi. Tapi kan waktu itu saya mencabut lagi. Ya kan? Saya cabut lagi. Karena saya memang tidak mau seperti itu gitu loh. Saya tidak mau terlalu di-expose. Tapi karena pada saat itu kita sudah mulai ancam-ancaman, berantemnya yang hebat banget sama dia, ya kan? Jadi itu muncul. Pada saat waktu itu sudah mau mengalah loh. Pada saat itu ya, itu kejadian beresiko Dikit aja. ya. Jadi di saat itu dia masih di salah satu film itu ya. Salah satu film itu naik. Kita sama-sama merintis karir. Tapi dia sudah naik. Aku bilang, gak apa-apa, biar kamu aja yang menjadi orang sukses. Biar karir saya aja yang hancur. Tapi kenyataannya saya melihat ada pihak yang bikin saya panas. Ya kan, akhirnya itu terjadilah kita berantem hebat. Yang tadi kita tidak pernah berantem. Selama berhubungan kita tidak pernah berantem. Emosi kan. Belum lagi dikompor-kompor dari beberapa pihak. Nah saya tidak mau itu terjadi lagi gitu loh. Nah itu kita video ucapan ulang tahun itu tahun berapa? Setelah tragedi kedua, Tahun berapa? 2019. Kak Ferni, maaf Kak, terkait yang tadi kan ada salah satu netizen yang komentar di postingan kakak, terus kakak balasnya sambil ngetek netizen Kak itu sambil bilang gimana dia sudah punya anak. Kenapa? Itu kapan tuh? Itu udah lama banget itu. Maksudnya masuk dari komentar kakak ini apa gitu sih Kak? Coba lihat. Oh ini sebuah pertanyaan, boleh dong saya bertanyakan, itu ada tanda tanya? Iya. Boleh dong Iya. saya bertanya, karena kan saya tidak tahu kehidupan dia seperti apa. Ya nggak? Yang saya tahu dia sudah menikah. Iyalah, ini bukan. Itu kan ada tanda tanya, bukannya saya kecuali saya tanda seru. Ya, itu bukan sindiran juga. Bukan sindiran, itu saya bertanya. Oh. Kadang kan kita kalau ketemu orang yang sudah lama lalu kita tanya karena teman, sekarang ngomongannya berapa? Itu sudah menjadi pembahasan sehari-hari lah. Kalau kita menanyakan sekarang rumah di mana, apa kabar, sudah menikah, sudah berapa tahun? 5 tahun, katakan begitu. Apakah sekarang sudah ngomongan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan teman, basa-basi aja, nggak ada masalah di situ. Enggak lah, itu bukan hal yang patut untuk dikomentari Ferni. Masing-masing lah, dia sudah punya rumah tangga,
bukan pertanyaan kapasitasnya Ferni untuk menjawab dari rumah tangga seseorang begitu. Bang, ini sedikit menekankan aja Bang, dari awal kan Abang bilang bahwa ini untuk memperkuat keyakinan Ferni, keyakinan bahwa Densu adalah ayah biologis atau keyakinan bahwa tes DNA itu benar. Yang mana keyakinan yang mana Bang? Begini, sekali lagi, kalau pertanyaannya seperti itu, Ferni mengatakan nih, yuk kita melakukan tes DNA lagi nih. Ketika itu muncul, hasil itulah yang akan memperkuat keyakinan. Keyakinan seperti apa? Ya tunggu nanti dong. Tunggu nanti, begitu loh. Jadi, nggak. Kita sekali lagi, tidak usah digiring kemanapun. Tujuan utamanya adalah Ferni sebagai seorang ibu, bagaimana dia melihat kepastian hukum terhadap anaknya. Keyakinan pribadinya. Nah, kalau memang bisa dilaksanakan, itu kan sudah ada 2 berarti kan hasilnya. Tentu itu akan membuat keyakinan semakin absolut dong. Terkait apa? Ya kita tunggu nanti pembicaraannya, kita lanjutkan pasca keputusan bagaimana kedua belah pihak menemukan jalan-jalan win-win solution. Kalau memang mau dilaksanakan, kalau memang mau dengan sukarela, disitulah baru Ferni akan lebih yakin dari hasil tes DNA kedua itu. Tanpa mendelegasi atau mendegradasi, sekali lagi, tanpa menyudutkan pihak rumah sakit manapun. Dan dengan pilihan dokter dan juga rumah sakit dari Kak Ferni. Iya, kalau menurut dari apa yang disampaikan secara lisan, yang satu menunjuk yang pertama, yang kemudian ditunjuk oleh saudari Ferni, ya tentu Ferni juga meminta, Ferni lah yang menentukan tempat, tetapi independen ya. Dirembukan bersama-sama, ayo setuju tempat ini, dikawal lagi bersama-sama, apa hasilnya? Itulah yang akan menjadi lebih meyakinkan Ferni. Jadi kalau ditanya apakah harus ditentukan Ferni, ya nggak bisa juga. Kan namanya kerelaan masing-masing pihak, tidak ada paksaan di sini. Kalau Ferni menentukan A, sana tidak setuju juga nggak bisa, karena bukan kewajiban. Ini hak masing-masing. Sana tidak mau juga tidak ada masalah, kan begitu. Bang, berarti kalau misalkan tadi dalam Bang dan Kak Ferni, berarti kalau misalkan tidak merujuk pada satu orang gitu mengenai tes DNA lagi, berarti memang ada orang selain Densu Bang, atau seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang menurut saya tidak perlu dijawab. Intinya begini, seorang ibu sedang memperjuangkan hak anaknya. Ada yang merasa, ya ayo sama-sama lah kita duduk bersama, begitu aja. Kalau ditanya berarti ada begini, itu asumsi-asumsi lain. Intinya di situ Ferni tidak menyebut siapapun dan ada yang merasa, kan begitu. Itu aja. Oke, Pak Ferni terakhir. Udah? Terima kasih semua.